Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, host dari KM Hafiz, Syahid Mujtahidi. Kami di sini akan berbincang yang tengah hangat persiapan Hamin 1 bulan pemilihan kepala daerah di Sumeneb. Kami telah hadirkan di sini ada representasi dari KPU, ada komisioner, ada Pak Rahmi. Mungkin bisa menyapa terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya Rahmi, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sumeneb, dan alhamdulillah bisa bergabung dengan kawan-kawan semuanya untuk berbicara tentang bagaimana hal-hal teknis persiapan KPU Kabupaten Sumeneb menjelang 9 Desember nanti. Iya, tentu tidak hanya dari pihak KPU, tentu kami juga hadirkan dari pihak Bawaslu. Di sini ada komisioner juga, posisinya sebagai Pak Abdul Rahim. Iya, bisa menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah kita juga bisa bersama-sama dengan Kabar Madura ya. Iya. Dalam rangka untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 9 Desember tahun 2020 yang sejatinya memang harus disiapkan mulai hari ini, termasuk strategi pengawasan yang mau kita lakukan. Terima kasih, dan selebihnya saya pasrahkan untuk Ya, sahabat KM Hafiz, tentu ada yang berbeda dengan pemilihan umum kali ini, yaitu akan diselenggarakan di tengah wabah COVID-19. Pak, apa sih yang membedakan sebenarnya melihat penyelenggaraan di tengah wabah COVID-19 dengan sebelumnya? Kita coba bandingkan terlebih dahulu. Oke, ada secara garis besar ada dua hal yang berbeda dalam proses penyelenggaraan. Yang pertama, kita menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumeneb itu pada saat pandemi. Otomatis kita harus mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19 itu. Itu yang harus kita patuhi. Yang kedua, dalam proses pelaksanaan nanti di tanggal 9 Desember, di samping kita memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, juga ada hal baru di KPU dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, yaitu adanya sistem informasi rekapitulasi, dan itu basisnya adalah IT. Jadi itu yang berbeda. Ada dua hal yang harus kita sosialisasikan secara masif ke masyarakat. Yang pertama standar protokol kesehatan, yang kedua adalah Sirekap. Untuk selebihnya saya pikir itu adalah sama dengan penyelenggaraan pemilihan sebelumnya. Kalau yang membedakan dari segi kendala, apa lebih mudah menyelenggarakan di tengah wabah COVID-19 atau sejatinya lebih mudah kalau tidak ada COVID? Ya, sebenarnya lebih gampang dan lebih enak tidak ada COVID. Tidak ada COVID. Karena tidak ada pengaturan, misalnya berkerumunnya masyarakat. Kan di situ diatur kita dalam teknis penyelenggaraan kita harus menyiapkan cuci tangan, terus masker 50% dari DPT, terus termogan untuk tes suhu, serta ada bilik khusus untuk pemilih yang setelah ditermogan suhunya 37,3 ke atas. Di samping itu juga harus dipersiapkan kursi mendekati pintu masuk itu ya paling banyak 25, dan itu jaraknya 1 meter, dan ini juga sangat menyulitkan. Itu jadi kendala. Kita akan bahas kupas nanti di belakang lebih. Jadi yang agak berat memang standar protokol kesehatan, terutama masyarakat kita masih belum familiar dengan hal itu. Oh iya. Harus tangan plastik itu kan, ini memakan waktu lah. Jadi mau masuk cuci tangan, pakai sarung tangan, pakai masker, mau keluar dilepas itu dan cuci tangan kembali. Dan ini perlu hal-hal yang harus disampaikan kepada masyarakat, dan juga tentang aplikasi Sirekap itu juga harus disampaikan baik kepada penyelenggara kami di bawah PPK, PPS dan KPPS sebagai pelaksana teknis yang sifatnya ad hoc, juga kepada tim kampanye untuk sedikit paham tentang itu. Kata kuncinya berarti ada yang beda dan itu lebih berat ternyata menyelenggarakan di tengah wabah COVID-19. Kalau dari segi pengawasan, bagaimana Pak? Perbedaan yang mendasar antara pengawasan pemilu tidak ada COVID dengan adanya COVID? Dari sisi pengawasan ya,
tentu kita harus ingat bahwa konteks proses pemilihan pilkada ini kemarin sempat ditunda. Yang awalnya itu mau dilaksanakan per tanggal 23 September tahun 2020, tetapi karena kemudian ada wabah yang disebut dengan wabah COVID-19, yang tidak hanya Indonesia yang mengalami atau terjangkiti wabah COVID-19 ini, maka pada tahapan proses pemilihan penyelenggaraan pilkada serentak, termasuk salah satunya di Kabupaten Sumeneb itu, maka ditunda menjadi tanggal 9 Desember tahun 2020. Setelah misalnya pemerintah itu resmi mengundangkan peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan kembali beberapa tahapan pilkada yang sempat ditunda. Tentu saja pelaksanaan kembali beberapa tahapan-tahapan yang ditunda itu dengan beberapa syarat. Salah satunya yang paling nampak adalah syarat untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Termasuk kalau boleh saya singgung pada konteks penyelenggaraan tahapan kampanye hari ini, di saat misalnya COVID-19 masih tetap, artinya ada di kita, maka misalnya rapat umum sudah ditidakkan kembali mengandalkan terhadap pertemuan beberapa metode kampanye itu, salah satunya misalkan tatap muka dan pertemuan terbatas, dengan mendorong beberapa paslon itu untuk melakukan kampanye secara daring. Tetapi efeknya ini adalah harus kita sampaikan secara jujur bahwa karena ini adalah satu proses demokrasi yang salah satu asasnya adalah secara langsung, indikator dan kualitas dari penyelenggaraan demokrasi ini adalah salah satunya partisipasi publik. Semakin besar partisipasi publik itu ikut serta dalam proses tahapan pemilihan ini, tentu hasilnya yang kita harapkan outputnya juga akan semakin berkualitas. Kan itu yang kita harapkan. Tetapi salah satu kendala hari ini yang kita hadapi, apalagi situasinya adalah situasi pandemi, regulasinya ada beberapa regulasi yang berubah dan sebagian tidak berubah. Jadi perbedaannya antara normal dan tidak normal, kan begitu toh? Kalau dari segi antara normal dan yang tidak normal. Salah satu misalnya kendalanya hari ini tingkat pemahaman masyarakat maupun penyelenggara di bawah terhadap regulasi yang mengatur tentang tahapan proses. Sosialisasinya berarti. Nah, satu sosialisasi baik terhadap internal maupun eksternal. Ini memang harus betul-betul dimasifkan. Karena sekali lagi bahwa pemahaman terhadap regulasi dan penetapannya itu adalah kaidah utama. Apalagi misalnya hari ini melaksanakan pilkada di saat pandemi COVID-19. Yang kedua, hari ini kita sadari bahwa terkadang ada beberapa regulasi yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba berubah, dan ini termasuk juga adalah salah satu kendala baik di internal apalagi kepada masyarakat secara umum untuk memahami konteks regulasi yang ada. Karena kita berharap bahwa proses pelaksanaan dari pilkada ini outputnya baik, berkualitas, dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada itu betul-betul tersalurkan dan disosialisasikan secara masif. Sehingga masyarakat tahu bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang dilarang, ini yang tidak dilarang, ini yang diatur dan ini yang tidak diatur. Itu maksud kita. Dengan adanya itu kan soal sosialisasi penyelenggaraan. Kalau dari segi pengawasan, konsen dalam segi pengawasan itu sebenarnya lebih sulit pengawasan dalam konteks seperti ini dalam di tengah COVID atau tidak sebenarnya? Kalau kita hanya ingin memastikan bahwa kita bicara lagi pada objek pengawasan kita, dan salah satu objek yang kita awasi adalah, mohon maaf Pak KPU, tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, termasuk salah satunya adalah tahapan teknis yang mengatur regulasi yang mengatur tentang itu. Bagaimana model pengawasannya, misalnya bahwa masyarakat di saat hadir ke TPS itu wajib menggunakan atau wajib patuh terhadap protokol kesehatan, kan itu kan. Kita memastikan bahwa satu penyelenggara memang taat dan tunduk patuh terhadap protokol kesehatan sebagai bagian dari syarat dilaksanakannya kembali tahapan yang sempat tertunda. Yang kedua misalnya bahwa semisal kita menemukan sesuatu yang janggal di hari pelaksanaan, kita mau mencoba, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan
mekanisme prosedur yang ada. Kita ke KPU dulu. Ke bagaimana sih melihat sebelum menuju ke tanggal 9 nih? Proses yang sudah dilakukan seperti kayak kemarin pemilihan pendaftaran, mulai dari pemilihan nomor, acak itu kan juga diatur dalam PKPU nomor 13 itu kan 2020 itu evaluasinya seperti apa dari sini ya? Udah berjalan sesuai dengan rencana atau seperti apa sebelum menuju ke tanggal 9? Baik, dari semua tahapan yang dilakukan oleh KPU proses penyelenggaraan itu karena dilaksanakan di musim pandemi, kami tetap mematuhi standar protokol kesehatan dan tunduk patuh terhadap PKPU itu. Sehingga dalam proses pendaftaran saja itu sudah dibatasi. Jadi yang boleh masuk di ruang pendaftaran itu hanya bakal pasangan calon dan partai pengusung. Sampai di tingkat pengambilan nomor urut itu juga ada pembatasan. Yang boleh masuk hanya bakal pasangan calon, Bawaslu dan KPU serta satu penyelenggara itu KPU dan Bawaslu ditambah dua masing-masing bakal pasangan calon serta satu LO, itu saja. Jadi pada saat ini dalam proses penyelenggaraan menjelang 9 Desember itu ya kami mempersiapkan KPU APD lengkap untuk antisipasi dan mematuhi standar protokol kesehatan. Mulai dari penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan pemungutan itu dilakukan, sampai rapid test petugas KPPS itu juga di rapid test. Jadi semuanya sudah kita sesuaikan dengan protokol itu karena prinsipnya KPU dan Bawaslu memastikan bahwa pemilih itu sehat, penyelenggara pemilu itu juga sehat, peserta pemilihan juga sehat. Semuanya harus sehat. Ini kan ini kan sudah dilakukan kayak pendaftaran dan pengambilan nomor itu. Iya. Dari bagian Bawaslu melihat itu ada sesuai dengan standar prokes atau belum sih? Terkait dengan beberapa tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh mitra kita ya. Iya. KPU Kabupaten Sumeneb dimulai misalnya kemarin di saat pendaftaran pasangan calon ya, yang dilaksanakan di pendopo ini memang. Pasangan calon. Dari awal kita memang sering berkoordinasi dengan teman-teman KPU itu terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kalau nggak keliru tanggal 4 ya kemarin, 4 KPU itu melangsungkan pendaftaran terhadap bakal calon ya, kalian bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb. Saya menyaksikan pada saat itu, secara langsung, karena kan kebiasaan di Sumeneb biasanya sebelum adanya pandemi itu di saat orang mau daftar, apalagi setingkat bupati dan wakil bupati itu datang diantar dengan menggunakan rombongan. Iya. Membayangkan berapa banyak orang yang kemudian akan datang mengantar para paslon. Tetapi pada saat itu kita juga berkoordinasi dengan KPU terkait dengan pas di saat pendaftaran. Hasil pengawasan yang kita laksanakan memang pada saat itu KPU memang secara ketat memberikan batas terhadap beberapa peserta atau orang yang boleh masuk ke dalam ruangan di saat mau mendaftar, di saat calon atau bakal calon mau mendaftarkan dirinya sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumeneb. KPU melangsungkan atau menerima pendaftaran itu sesuai dengan mekanisme yang diatur di PKPU-nya, membatasi peserta disesuaikan dengan jumlah yang diatur di PKPU tersebut, termasuk juga di saat hari pengundian nomor urut. Walaupun setahu saya pada saat itu kayaknya teman-teman KPU mitra kita itu sempat lembur ya, karena kita senantiasa mengawasi dengan melekat, jadi setidaknya tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Berarti di mata Bawaslu sejauh ini prokes yang dilakukan oleh KPU itu berjalan sesuai dengan sejauh PKPU ini, yang sudah diatur nomor 13 tadi. Sejauh ini iya, apalagi ini kan tingkatannya adalah di tingkat kabupaten dan teman-teman KPU itu sudah paham betul terhadap prosedur
protokol kesehatan. Yang penting dilakukan ke depan itu adalah mensosialisasikan kepada penyelenggara di bawahnya atau jajaran KPU termasuk kepada masyarakat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu. Dan itu harus disosialisasikan secara masif. Itu dalam sudut pandang atau pengamatan dari Bawaslu. Tapi dari pengamatan media juga tradisi ikut mengantarkan untuk mendaftar itu masih ada walaupun tidak masuk, dan walaupun jumlahnya memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, masih ada. Itu melihat itu seperti apa? Atau kami melihat itu, dan alhamdulillah hasil koordinasi dengan LO dan tim kampanye dalam proses pendaftaran sampai proses pengambilan nomor urut dan penetapan itu, ya yang saya amati tim masing-masing bakal pasangan calon dan LO mengindahkan protokol kesehatan. Jadi yang hadir meskipun tampak beriringan, yang saya lihat dan saya pantau dan laporan terakhir itu ke kita bahwa tidak nyampe 50 orang atau maksimal 50 orang yang mengantar di luar sana, tidak masuk ke arena pendaftaran dan pengambilan nomor urut pada waktu itu. Jadi sangat-sangat berterima kasih saya sebenarnya, ternyata tim kampanye masing-masing bakal pasangan calon pada waktu itu dan masing-masing calon sampai saat ini yang saya lihat sesuai dengan hasil pengawasan dan laporan dari kawan-kawan Bawaslu sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang diatur sebagaimana diatur dalam PKPU. Dan nantinya sebenarnya kita memang harus berjuang terus untuk mensosialisasikan itu agar tidak muncul masyarakat ketakutan untuk datang ke TPS. iya. Jadi saya tetap menyarankan, mengharap masyarakat agar tidak takut ke TPS karena sudah dijamin keselamatannya dalam proses penyebaran COVID-19 itu sesuai dengan protokol kesehatan yang itu sudah disiapkan oleh KPU tentang alat pelindung diri yang sudah diatur. Berarti KPU memastikan tidak akan ada klaster baru, klaster pemilu di Insya Allah iya. Insya Allah iya, karena semuanya sudah disiapkan. Iya. Sesuai dengan PKPU. Akan ada klaster baru atau tidak? Setelah ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya secara teknis dan secara pengawasan dan secara sosialisasi terhadap masyarakat di tanggal 9 Desember. Setelah ini KM Hafiz akan kembali lagi. Petugas kami itu sudah dilakukan rapid test. Itu Dan berapa itu- hari sebelum hari H? Jadi 14 hari sebelum hari H sudah dilakukan rapid test itu.